Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nida Yumna Arifah Husna dari Rombel 9 dengan NIM 2308010081, nomor absen 1. Di sini saya dan teman saya akan melakukan vlog untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, dan Bapak Sidney Ilma Fasada MH, SHMH. Baik, di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan salah satu problem dan juga solusi terkait hukum otonomi daerah, yakni mengenai permasalahan eksploitasi pendapatan daerah dan pemahaman terhadap konsep desentralisasi. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sendiri. Dengan adanya otonomi, daerah dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan sehingga pembangunan dan pelayanan publik bisa lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut. Sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah, banyak orang membicarakan dampak positif yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan ini membawa perubahan besar, terutama dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Sebelumnya, sistem pemerintahan yang terlalu sentralistik membuat daerah seolah hanya menjadi pelaku pembangunan pinggiran tanpa peran yang signifikan. Dulu sumber daya daerah sering kali disedot ke pusat dengan alasan pemerataan pembangunan. Namun kenyataannya banyak daerah justru semakin tertinggal dan mengalami keterpurukan ekonomi. Dengan adanya otonomi daerah, muncul harapan baru bahwa setiap daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola potensi yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diniar Putri Rinjani. Saya dari Rombel 9 dengan NIM 23080100082, nomor absen 02. Di sini, saya dan teman kelompok saya akan melakukan vlog untuk tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, dan juga Bapak Sidney Ilma Fasada MH, SHMH. Namun, di tengah optimisme ini muncul pertanyaan, apakah otonomi daerah tidak menimbulkan masalah baru? Jika kita mengabaikan potensi dampak negatifnya, tentu itu sangat terlalu naif. Faktanya, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah juga menghadirkan berbagai tantangan yang jika tidak segera ditangani bisa menghambat upaya pembangunan daerah dan bahkan bisa juga berpengaruh buruk terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu contoh nyata dari tantangan ini adalah kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu yang bernama Nurdin Abdullah. Pada tahun 2021 menjadi bukti nyata bagaimana kewenangan besar dalam sistem desentralisasi dapat disalahgunakan. Beliau ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena menerima suap dan juga gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Berdasarkan penyelidikan, Nurdin Abdullah menerima suap sebesar 2 miliar secara langsung dari kontraktor, sementara total gratifikasi yang diterimanya mencapai 3,4 miliar. Suap tersebut diberikan agar kontraktor tertentu mendapatkan proyek strategis di Sulawesi Selatan tanpa melalui prosedur yang transparan. Praktik ini mencerminkan kelemahan dalam pengawasan dan akuntabilitas di tingkat daerah, di mana kepala daerah memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran, tetapi seringkali kurang diawasi dengan ketat. Padahal, tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini menjadi peringatan bahwa tanpa sistem pengawasan yang ketat dan kepemimpinan yang berintegritas, desentralisasi justru dapat membuka celah bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan juga daerah. Selain itu, tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga menyoroti dua permasalahan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kalam dari Rombel 9 dengan NIM 2308010085, nomor absen 5. Di sini saya dan teman kelompok saya akan melakukan vlog untuk tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, dan Bapak Sidney Ilma Fazada, MH, SH, MH. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu dampak dari otonomi daerah adalah kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, mulai dari mengumpulkan pendapatan hingga menentukan alokasinya. Namun, dalam kewenangan ini terselip risiko bawaan atau inherent risk, yaitu kecenderungan daerah untuk lebih fokus pada maksimalisasi pendapatan daripada optimalisasi. Dorongan ini muncul karena daerah membutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan berbagai program, baik kegiatan rutin maupun pembangunan. Akibatnya, banyak daerah masih terjebak dalam cara lama untuk meningkatkan pendapatan, yaitu dengan menaikkan pajak dan retribusi. Cara ini memang mudah dilakukan karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkannya. Namun, pendekatan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip negara demokratis modern, yang seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada sekedar memanfaatkan kekuatan pemerintah untuk memungut pajak. Masalahnya, pola pemungutan pajak yang berlebihan dan eksploitatif ini bukan solusi jangka panjang. Justru jika terus dilakukan tanpa inovasi dalam mencari sumber pendapatan lain, beban ekonomi masyarakat akan semakin berat. Alih-alih mendorong pertumbuhan daerah, kebijakan ini bisa memicu ketidakpuasan warga dan memperlambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hubi dengan NIM 2308010084, nomor absen 4 dari Rombel 9. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, dan Bapak Sidney Ilma Fazada, MH, SH, MH. Selanjutnya, pemahaman terhadap konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, memperkuat integrasi nasional, serta mendorong dinamika demokrasi dari tingkat daerah. Selain itu, desentralisasi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berkarir di bidang politik dan pemerintahan, serta memperkuat pembangunan daerah agar lebih mandiri. Menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, banyak fungsi pemerintahan yang dialihkan dari pusat ke daerah. Bahkan dalam beberapa hal langsung ke kota atau kabupaten tanpa melewati provinsi. Hampir semua layanan publik ini menjadi tanggung jawab daerah, kecuali urusan seperti pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, perdagangan, serta hukum yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kota dan kabupaten bertanggung jawab atas bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sementara provinsi berperan sebagai koordinator. Jika ada tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, maka otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki peran lebih besar dalam mengelola daerahnya sendiri. Namun, meskipun sistem ini sudah diterapkan, tata kelola pemerintahan daerah yang ideal masih belum sepenuhnya terwujud. Banyak tantangan yang masih harus dihadapi agar desentralisasi benar-benar bisa berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Ramadhani dari Rombel 9 dengan NIM 2308010083, nomor absen 3, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, beserta Bapak Sidney Ilma Fazada, MH, SH, MH. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dalam menangani masalah pada otonomi daerah. Masalah-masalah yang muncul akibat otonomi daerah akan tetap ada meskipun
implementasi otonomi tersebut berhasil. Kebijakan seperti intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sudah ada sejak lama dan cenderung terus berlanjut. Untuk mengatasi beban anggaran, pemerintah daerah seharusnya bisa mencari alternatif selain meningkatkan pungutan seperti efisiensi anggaran dan revitalisasi perusahaan daerah. Namun, pemerintah cenderung malas melakukan perubahan karena tantangan yang ada. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah otonomi daerah tanpa kembali ke sentralisasi adalah: yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk pemerataan di daerah. Yang kedua, memperkuat rasa nasionalisme. Yang ketiga, membatasi anggaran kampanye untuk mencegah korupsi. Yang keempat, mengawasi peraturan daerah agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kelima, mencegah dinasti politik dengan melarang anggota keluarga kepala daerah maju dalam pemilihan. Yang keenam, memilih menteri dalam negeri yang kompeten untuk mengawasi pembangunan daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance atau tata kelola pemerintah yang baik dengan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan daerah dari sektor sumber daya alam, pajak, jasa, dan pariwisata.